Selamat pagi dari Maryland. Kita akan traveling pagi ini ke West Virginia. Dan ini hari terakhir kita ada di Maryland. Sehingga pagi ini kita akan traveling selama 10 jam driving dari Maryland ke West Virginia, ke Charleston, home sweet home. Alright, ini mobilnya sudah datang guys. Kita akan rent mobil ini menuju West Virginia. Mobilnya dari GMC, General Motor. Barang kita sudah ada di dalam semua. Alright guys, let's check it out and let's drive. Ini Pak Ketut dari Bali. Saya telepon semalam untuk jemput saya kembali ke home sweet home West Virginia. Let's check it out guys. Alright guys, kita melewati jembatan yang menghubungkan antara Kent Island, daerah tempat saya bekerja dulunya, karena sekarang saya mau balik ke West Virginia. Sekarang kita ada di jembatan penghubung antara mainlandnya Washington DC dengan Kent Island. Ini jembatannya sangat panjang, mungkin 10 atau 15 km panjang jembatannya sendiri. Nah, di depan sana itu adalah mainlandnya atau daratan utamanya state-nya Maryland, dan di belakang sana adalah Kent Island, tempat saya tinggal selama ini. Jadi Kent Island itu sebenarnya terpisah dari daratan utamanya Washington DC. Jarak antara Kent Island, tempat tinggal saya sebelumnya itu, dengan White House-nya, gedung putihnya Amerika, itu sekitar 45 menit. Waktu saya datang dari West Virginia menuju ke Kent Island, waktu itu kita coba akses ke gedung putih, tapi karena kondisi pada saat itu memang tidak memungkinkan, karena seperti yang Anda ketahui bahwa pada saat itu 1 bulan atau 2 bulan yang lalu itu ada demonstrasi rasis di Amerika Serikat, dan para demonstrannya mengarah ke kawasan Gedung Putih, sehingga kawasan Gedung Putih itu adalah daerah yang sangat vital bagi Amerika Serikat, karena seperti yang Anda ketahui bahwa ibu kotanya Amerika Serikat ada di Washington DC. So, pada saat itu kita tidak diperbolehkan mengakses atau mendekat ke areanya Gedung Putih pada saat itu. Nah, kali ini suasananya sudah mulai kondusif, sehingga kita akan coba lihat seperti apa, ataupun apakah sudah diperbolehkan untuk mendekat ke area Gedung Putih, karena area Gedung Putihnya itu sangat vital, sehingga masalah kecil itu sangat diperhatikan oleh tim security di sana, ataupun tim keamanan akan sangat sigap dalam mengamankan daerah istananya Presiden Amerika Serikat. Gitu guys, you see, ini jembatannya sangat panjang sekali. Jadi kita sedang berada di atas jembatannya. Ini jembatannya nggak terlalu bagus sih, nggak ada yang istimewa dengan jembatannya. Berbeda dengan jembatannya Golden Gate di California. California ya bang ya, Golden Gate ya. Iya, di California. Kalau jembatan yang ini nggak jauh beda dengan jembatan-jembatan yang ada di tanah air, seperti Suramadu. Tidak terlalu berbeda. Ini di ujung sana itu the end of the bridge, itu sekitar 2 km lagi kita akan sampai di ujung daripada jembatannya. So guys, selamat pagi dari Washington DC. Kita sudah menuju ke arah Gedung Putih. Tepat di depan saya itu adalah Gedung Putih. Suasana di kawasan Gedung Putih itu ya begini.
Jadi yang di depan sana itu adalah White House. In 400 yards, Kita please turn right akan on H Street sampai northwest. dalam beberapa menit lagi. Itu Anda bisa lihat gedung putihnya, guys. Alright guys, kita ada di depan di kawasan Washington DC ataupun komplek Istana Presidennya Amerika Serikat, dan suasananya seperti ini. Suasananya sangat asri. Ini di tengah taman-taman. Tamannya sangat luas dan dipergunakan oleh masyarakat untuk berolahraga, jogging, karena memang tersedia jogging track dan taman-taman. Jadi ini gedung putihnya. Dan gue ada di sini, guys. Nah, ini kita berjarak sekitar 500 meter dari pintu masuknya gedung putih. Untuk sekarang ini memang tidak diperbolehkan adanya visitor untuk memasuki area gedung. Jadi kita hanya bisa di tamannya. Biasanya pengunjung ataupun visitor diperbolehkan untuk mengakses masuk ke dalam gedung karena banyak history di dalam gedung itu sendiri. Berhubung karena adanya virus corona dan juga stabilitas keamanan di Amerika untuk saat ini kurang aman karena adanya demonstrasi rasis beberapa waktu lalu, sehingga untuk sementara kawasan Istana Presiden Amerika Serikat ini ataupun gedung putihnya Amerika Serikat ini disterilkan dari area pengunjung sementara. Visitor atau pengunjung hanya bisa mengakses sampai depan gedungnya ataupun di taman daripada Istana Presiden ini sendiri. Saya berada tepat di depan di sisi depan Istana Presiden Amerika Serikat di Washington DC, di depan White House-nya Amerika Serikat. Seperti yang Anda ketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara adikuasa dan semua keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi dunia dibuat di sini. Sekali lagi guys, saya ada di depan Istana Presiden Amerika Serikat Washington DC, dan di depannya, tepat di depannya ini adalah Tugu Fakta. Saya kurang tahu itu tugu apa, tapi kalau Anda bisa lihat di gambarnya kawasan Washington DC, Anda pasti akan mengetahui bahwa tugu yang di depan sana itu adalah termasuk masuk dalam kawasan objek vitalnya Amerika Serikat, karena itu memang adalah kawasan Istana Presiden. Dan gue ada di sini guys. Bulan ini adalah bulan ulang tahun saya. Ini saya baru pangkas guys, jadi lucu ya. Ay. Bulan ini saya ulang tahun, dan di bulan ulang tahun saya ini saya ada di kawasannya Washington DC. Ini dia dah. Sayangnya kameranya kurang bagus ya. Saya ada di depan Washington DC, Amerika Serikat.
Ini kawasan istananya dijaga oleh beberapa pasukan kepolisian, mungkin Secret Service atau apa, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ini dijaga oleh beberapa anggota kepolisian yang berdinas hitam-hitam ya, lengkap dengan alat keamanannya. Kita coba akses ke sisi kanan daripada gedung putihnya. Gue ada di Gedung Putih, guys. Kita coba akses ke depannya lagi. Ini kawasan masih di gedung, masih di kawasan Istana Presiden Amerika Serikat. Kita jalan-jalan di sini, guys. Kita ada di depan Istana Presiden Amerika Serikat. Jadi si Donald Trump istananya ada di sini, guys. Beliau bermukim dan tinggal di sini. Dan gue ada di sini mengunjungi si Donald Trump. Ini kita masih ada di kawasan Istana Presiden Amerika Serikat. Ini kolam-kolamnya, kolam apa ini saya kurang tahu. Jadi ini kawasan Istana Presidennya, ini depannya istananya luas sekali, sangat luas. Kalau dijalani semua bisa seharian kita di sini, bisa seharian. Istana Presiden Amerika Serikat. Gila, men. Boleh tahan istananya. Wih, kawasan istananya boleh tahan. Sangat luas sekali.
Jadi ini patung-patungnya ditutup untuk sementara karena memang jika ini dibuka maka akan banyak sekali pengunjung yang akan mengambil foto dan mengambil beberapa kesempatan untuk bersuah foto di sini, sehingga dipastikan mereka akan menyentuh patung-patung ini, sehingga protokol keamanan dan protokol kesehatannya Amerika Serikat mengambil sikap untuk sementara menutup area ini. Jadi area ini ditutup sementara, tidak boleh masuk ke dalam karena kita tidak bisa menyentuh patung-patung ini. Jadi ini Istana Presiden Amerika Serikat. Inilah dia guys. Dan bulan ini adalah bulan kelahiran saya, sehingga saya sangat beruntung. Saya berumur 38 tahun tepat di bulan ini, dan di umur saya yang 38 tahun saya bisa mengunjungi Istana Presiden Amerika Serikat, sekalipun memang belum bisa mengakses ke dalam berhubung adanya pandemik sekarang. Jadi protokolernya, keamanannya Istana Presiden mengambil sikap untuk meniadakan kunjungan ke dalam gedung Istana Presiden untuk sementara waktu. Tetapi saya sangat bersyukur bahwa saya walaupun dari kampung bisa juga ke Gedung Putihnya Amerika Serikat. Yes, I am in front of the White House. Yo 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 yo. Alright guys, demikian liputan saya dari kawasan Istana Presiden, dari kawasan White House-nya Presiden. Kebetulan saya tidak terlalu banyak waktu untuk meliput di sini, sehingga saya mohon maaf jika kualitas videonya itu kurang bagus. Nanti kalau ada waktu yang santai, kita akan liput di sini lagi secara keseluruhan, karena memang area ini terlalu luas untuk diakses ataupun di-exploring dalam beberapa jam. Kita butuh setidaknya 1 atau 2 hari untuk meliput di sini, karena memang kawasan ini sangat luas sekali. Jadi saya mohon maaf jika kualitas video ini kurang baik, karena memang saya terburu oleh waktu, karena kebetulan saya hanya transit di sini dalam perjalanan saya dari Washington DC, Maryland State, ya, state-nya Maryland. Saya mau kembali ke West Virginia, ke Charleston, di mana tempat kerja saya sebelumnya sudah mulai beroperasi, sehingga saya dipanggil kembali untuk bekerja di sana kembali, sehingga mau tidak mau saya harus meninggalkan Maryland ini, dan saya harus driving, mengendara selama 9 ataupun 10 jam untuk sampai di West Virginia. Dan mudah-mudahan nanti sesampainya di West Virginia saya akan temukan waktu yang bagus untuk mengeksplor, dan kita akan kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga Gedung Putih, Istana Presiden di dalam kita bisa akses, karena memang sekarang ini belum diizinkan untuk memasuki area dalam Istana Presiden berhubung adanya pandemik. Karena seperti biasa pada hari-hari biasanya sebelum pandemik ini
itu Istana Presiden diperbolehkan untuk dimasuki oleh pengunjung karena memang di dalam itu banyak sejarah, banyak objek-objek yang harus yang layak untuk dieksplor karena itu berhubung dengan sejarah berdirinya Amerika. Jadi sangat banyak sekali objek-objek yang akan kita akses di dalam Istana Gedung Putihnya. Nah, untuk kali ini kita belum bisa masuk ke dalam, kita hanya bisa di sekelilingnya, di kawasan istananya. Karena memang kawasan istana ini adalah kawasan umum, sehingga kita memang diperbolehkan untuk mengakses. Alright guys, I will see you in the next video. Mudah-mudahan segera pandemi ini bisa berakhir sehingga kita bisa bebas untuk buat konten di daerah-daerah yang lebih menarik. Terima kasih sudah menonton.
Nah ini guys, kita ada di depan Istana Presidennya, tepat di depan Istana Presiden, sekitar 15-20 meter dari Washington Palace. Ini kita benar-benar ada di depannya. Pengamanan tidak seperti biasanya, tidak terlalu ketat seperti biasanya. Nah ini deh, kita ada di Istana Presiden Amerika Serikat. Kita ada di depan Istana Presiden. Ini istananya. Akhirnya saya bisa menginjakkan kaki di sini, men. Saya bisa menginjakkan kaki di depan Istana Presiden. Tepat di ulang tahun saya di bulan Agustus, saya punya kesempatan untuk menginjakkan kaki di depan Istana Presiden Amerika Serikat, White House. Jadi ini sekitarannya. Ini lokasi Istana Presiden United States, tempatnya si Donald Bebek berkantor dan membuat keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi dunia, baik ekonomi, politik, dan lain-lain, dibuat di sini oleh Presiden Amerika Serikat. Oke, jika tadi kita mengakses bagian belakang dari istananya, ini kita ada di depan dari istananya. Kita ada di depan, tepat sekali di depan pintu masuknya si Donald Bebek. Tetapi Donald Bebeknya lagi keluar mungkin, jadi saya nggak punya kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Nah ini di depan saya. Ini depannya. Jadi ini kawasan Istana Presiden Amerika Serikat. Dibuka untuk umum, tetapi tidak diperbolehkan untuk sementara mengakses masuk ke dalam. Yeay.
gini guys, saya orang kampung, lahir dan besar di sebuah pulau yang sangat terpencil di Pulau Samosir. Dan kampung itulah sangatlah kolot, maksud saya sangatlah terbelakang. Tetapi di setiap konten yang saya buat di channel ini selalu saya inspirasi orang, terlebih orang-orang kita, orang-orang Batak, merantaulah dan berjuanglah, wujudkan impianmu. Saya juga orang miskin, dari muka saya tentu kalian bisa tahu saya ini orang terhuta-huta balon. Tetapi kenapa saya bisa sampai di Amerika? Kenapa saya bisa menginjakkan kaki di sini, di depan istana Presiden Amerika Serikat? Tentu karena tekad, karena kemauan yang keras, dan juga karena doa. Jadi kalian juga teman-teman di sana yang menonton video ini, teruslah berjuang mewujudkan impianmu. Ini saya ada di depan Istana Presiden, duduk di depan Istana Presiden, tepat di depan Istana Presidennya. Jadi saya harap teman-teman yang ingin berjuang mewujudkan impiannya, teruslah. Awalnya itu dari mimpi, kemudian berjuang dan wujudkan impianmu melalui perjuangan. Buktikan dirimu sanggup. Saya juga lahir dari kampung-kampung, saya juga parhuta balon. Tapi di usia saya 38 tahun, tepat di bulan ini, saya berkesempatan menginjakkan kaki di depan Istana Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih di Washington DC. Gimana caranya untuk mewujudkan impian? Tonton video saya, jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan ke teman-teman orang Batak yang ada di Indonesia. Tell them, beritahu mereka bahwa ada orang kampung, ada orang yang berasal dari desa terbelakang di Situri-Turi, di Pulau Samosir sana, tetapi sanggup menginjakkan kakinya di Washington DC. Beritahu mereka supaya mereka terinspirasi dan termotivasi untuk berjuang. Mengikuti jejak saya adalah salah satu kegembiraan yang paling besar buat saya. Seandainya semakin banyak orang Batak yang datang ke Amerika ini dan mampu bersaing memperoleh pekerjaan di sini. Terima kasih sudah menonton. Next time, jika ada waktu, kita akan coba akses ke dalam. Kita akan coba akses ke dalam ketika protokoler kesehatan sudah diperbolehkan, sudah memperbolehkan maksud saya, karena untuk sementara ini karena berhubung ada pandemi sehingga kita tidak bisa mengakses ke dalam. Biasanya ini dibuka karena di dalam itu, di dalam istana ini banyak sekali sejarah-sejarah yang perlu kita ketahui, banyak sekali hal-hal yang penting untuk kita lihat. Tapi untuk sekarang kita tidak diperbolehkan masuk. Next time kalau ada waktu yang baik setelah ini dibuka, kita akan coba exploring lagi. Terima kasih sudah menonton. Seperti kata saya tadi, jangan lupa subscribe, tonton dulu, kemudian subscribe, bunyikan loncengnya supaya Anda tahu bahwa ada konten-konten baru yang barusan saya upload. Setelah Anda tonton, subscribe, like, dan share. Share ke teman-teman kita. Semakin banyak orang Batak di Amerika ini, semakin bagus. See you in the next video. Dari Washington DC, The White Place, Gedung Putihnya Amerika Serikat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.
Uta no Batak Hahulungaku. Lagu Batak berkumandang di Washington DC, guys. Dapotoro Tano hagudangaki Putano bata Sainang putata Awon nang niat diho sambu luki. Orang Batak Amerika. Lebih banyak orang Batak yang datang ke Amerika, lebih bagus buat saya. Oke, thank you. Ada yang ingatin saya pakai maskermu. Alright.